Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba update terlebih dahulu data terkini dari pembukaan indeks harga saham gabungan dan juga update nanti dari bursa Asia. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, indeks harga saham gabungan dibuka menguat melaju kencang, hampir mendekati ke 1% di 0,98% dan makin kokoh di atas level 6.400-an, tepatnya di 6.453,748. Dibuka di zona hijau 1 menit yang lalu di 6.447, intraday tertinggi sampai sejauh ini di 6.460 dan level terendah di 6.444. Dan tampaknya saham barang baku kembali mendominasi di pembukaan sesi pertama setelah mengalami tekanan yang cukup dalam. Aman berbalik menguat hari ini, menguat di 5%, Antam juga menguat di 3,30%, Emas juga menguat di 3,90%, BRMS juga menguat di 5,60%. Sementara dari saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, ada IATA, hari ini melemah di posisinya di 1,60%. BACH, JGLE juga melemah, lebih didominasi oleh saham-saham small cap ini untuk pada pagi hari ini. Sementara rotasi pergerakan sektoral, ya barang baku memimpin penguatan di 2,73%, kemudian IDX Cyclic menguat di 0,3%, industri juga menguat di atas 1%, properti menguat di 0,78%, energi juga menguat. Sementara ADX transportasi dan logistik melemah sendirian di 0,21%. Dari update indeks harga saham gabungan kita akan coba lihat data terkini dari posisi bursa Asia. Ya, dari Nikkei menguat di 1,38%, STI menguat di 1,05%, Kospi juga menguat di 4,88% dan Hang Seng juga menguat di 1,06%. Dan posisi indeks harga saham gabungan ini sama dengan pergerakan dari bursa Asia, kompak mengalami penguatan dengan Kospi melaju paling kencang di 4,88%. Dan selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan pemirsa. Ya, ada dari properti BSDE, buy, supportnya di 910, resistennya di 965, P1 buy di 390, resisten hingga 430, BBRI juga buy. Ya, kita akan coba update ini. Berbeda ya ternyata. Saya akan coba bacakan kembali, ini ditarik lagi ya teman-teman ya. Saham pilihan hari ini ada Astra International, P1, Medco dan juga ada ICBP. Begitu ya Pak Wawan ya. Tadi agak miss Pak, kami mohon maaf. Astra International buy, P1 buy, Medco buy dan ICBP juga buy ini. Pak Wawan, kita lanjutkan kembali Pak. Sebelum kita bahas dari saham pilihan Pak, kita akan coba bahas dari sisi sentimen FTSE Russell Pak. Tadi belum sempat karena waktu kita cukup terbatas. Bagaimana Anda melihat posisi sentimen ini, terutama terhadap outflow Pak? Apakah memang ini juga sudah diantisipasi oleh pelaku pasar sehingga tekanan terhadap pasar domestik tidak terlalu parah seperti dibandingkan dengan sebelumnya sama dengan posisi dari MSCI? Ya, untuk Fusi Russell menunda sejumlah perubahan ya untuk Indonesia hingga review Desember 2026. Termasuk ya misalnya kalau penambahan konstituen baru itu di-freeze, jadi termasuk IPO pun tidak masuk dan belum ada perpindahan segmen dari large, mid, ke small itu tidak ada. Jadi pada dasarnya ini ya pengurangan begitu ya, karena ada beberapa yang dikeluarkan sehingga bobot pasif investor itu akan berkurang di Indonesia. Tetapi sebetulnya ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Jadi efeknya memang tidak sebesar ketika terjadi freeze pada MSCI sebelumnya. Jadi kalau ini lebih terbatas. Jadi kita akan menunggu sampai dengan Desember. Asumsinya dengan semua reformasi yang dilakukan oleh BI saat ini, ada list HSC, ada keterbukaan informasi kemungkinan 1%, ini efeknya akan dilihat dan juga penambahan free float itu juga akan ditunggu. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan uh, proyeksi dan rencana, seharusnya insya Allah ya di Desember kita akan betul-betul dibuka kembali sehingga asing bisa masuk. Baik.
Langsung saja kita ke saham pilihan, Pak. Yang pertama ada Astra International, Anda rekomendasikan buy. Perkembangan teknikal terbaru pasca pembukaan, ini hari ini berbalik menguat setelah kemarin ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Saat ini di 4.770, Pak, menguat di 0,85%. Pertimbangan buy untuk Astra International, Pak Wawan? Ya, Astra ini konglomerasi multibisnis ya, ada otomotif, Mhm, keuangan, tambang. Kalau dari jasa otomotif dan keuangan, sebetulnya laporan keuangan terakhir itu mereka mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. ya. Namun, untuk solusi pertambangan dan alat berat itu yang labanya turun, terutama karena tambang emas, martabe dan juga penjualan alat berat yang juga mengalami penurunan. Tapi secara fundamental ya Astra masih sangat kuat, sehingga saya sarankan buy on weakness. Cuma memang hari ini sudah rebound, tapi di harga kemarin di sekitar 4.700-an, 4.750 itu level yang menarik untuk entry ke Astra dengan stop loss. Saya sarankan kalau turun di bawah 4.500, resisten pertama itu ada di sekitar 4.800. Baik. Posisi saat ini di 4.770, Pak. Apakah, ideal untuk entry? Iya, saya sarankan sebetulnya entry-nya di level sekitar 4710 sampai 4730 ya di Iya, penutupan kemarin. Jadi mungkin bisa di wait and see dulu untuk iya. Astra, karena saran saya adalah buy on weakness. Baik, posisi saham Astra International, Pak Wawan, dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat ke 4.300-an, mencoba memperbaiki posisi, saat ini sudah berada di level 4.700-an. Dari sisi pola, Pak, jangka pendek dan menengah untuk ASI? Ya, justru ASI ini mengalami pola double top ya, kalau Mhm, kalau kita lihat di mana topnya itu di level 5.300, sudah 2 kali mencoba ke sana dan itu selalu mengalami penurunan begitu. Jadi, tapi kalau dengan yang tren terbaru seharusnya penurunan akibat pola double top tadi itu sudah mencapai mhm. bottom-nya. Jadi kalau memang Astra itu bisa kembali naik lagi ke atas 4.800, maka akan mencoba untuk membuat pola triple top. Tapi harapannya kalau itu dapat tertembus tadi, menembus 5.300, ya Astra dapat kembali ke level 5.700-an secara teknikal. Baik, untuk P1, Pak? Ya, untuk Pewon, memang mengalami kenaikan harga ya di kemarin, sebetulnya tidak hanya Pewon, tapi Iya, juga termasuk, beberapa saham properti juga. Karena ya satu ada sudah BI sudah mempertahankan suku bunga, lalu juga Pewon sendiri itu secara fundamental, sudah mengalami perbaikan pendapatan, di mana sekarang, pendapatannya Pewon ini kebanyakan justru dari sewa mall-nya mereka, iya. sudah yang porsi dari pembangunan propertinya sudah semakin kecil. Jadi saya melihat ya ini lebih sustain sehingga menarik untuk bisa masuk ke Pewon. Pewon Mhm, sendiri, ya sesuai dengan saham properti lain ya, itu, valuasi murah sekali, PBV baik. hanya sekitar setengah. Jadi level saat ini di sekitar 260-an itu bisa dilakukan spekulatif buy. Baik, Medco, Pak, saham pilihan yang ketiga, sudah naik signifikan dalam 5 hari terakhir dan hari ini tampaknya terdampak profit taking sempat ke 14.45, saat ini melemah di 0,70%. Ya, untuk Medco, menurut saya ya driver utama tetap kenaikan harga minyak ya. Mhm, Lalu juga kita lihat sudah ada kontribusi dari kepemilikan saham dia di AMN. Jadi untuk sepanjang harga minyak itu terus di atas 90, sebetulnya Medco ini masih ada potensi untuk naik terus. Jadi ya. menarik saat ini bisa dilakukan buy on weakness ketika terjadi penurunan. Target ya mungkin di 1.400 sampai 1.410. Dengan target jangka pendek, Medco ini bisa ke 1.500 kembali. Baik, terakhir ICBP, Pak. Untuk ICBP ini saham yang sangat defensif dan laporan keuangan terakhir memang ada potensi kerugian Ya, kurs gitu ya. Tapi kalau dilihat dari penjualan lalu juga EBITDA, sebenarnya mereka justru mengalami peningkatan untuk volume penjualannya. Jadi potensi ruginya itu lebih karena selisih kurs. Jadi dengan level yang sudah relatif defensif sekali di mhm, sekitar 7.600, 7.700 itu oke, bisa masuk dengan target jangka pendek kembali ke 8.000. baik. Hari ini bergerak di 7.700, Pak, intraday hari ini di
7725. Kemudian dalam 1 bulan terakhir ICBP ini sempat ke 7750. Resisten terdekat ke 7750 peluangnya seperti apa? Singkat saja, Pak. Ya, untuk hari ini, seminggu ke depan ya, Iya, sangat mungkin untuk akan menguji kembali resisten di 7777 tadi 7750 sampai 7775. Kalau itu iya. tertembus, maka seharusnya ICBP akan mengarah ke resisten berikutnya di 8.000. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wawan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak Wawan. Selamat pagi, sehat selalu. Baik, ada Bapak Wawan Hendrayana yang merupakan Direktur Infovesta.